perbandingan penggunaan celecoxib 200 mg dengan natrium diklofenak 50 mg pada pasien dewasa penderita rheumatoid arthritis di Apotek X di Purwakarta dan juga Cianjur. Adapun latar belakangnya yaitu rheumatoid arthritis ini adalah kondisi yang berdampak pada lapisan sendi atau dapat disebut synovium yang mengalami kerusakan karena sistem imun yang menyerang pada bagian jaringan, yaitu bagian tubuh yang sehat, juga dapat menyebabkan rasa nyeri yang hebat, kemudian pembengkakan dan juga kekakuan pada persendian. Juga terjadi paling sering itu pada pasien dewasa, baik pria maupun pasien wanita. Kemudian prevalensi ini terjadinya rheumatoid arthritis ini menurut WHO ini mengatakan bahwa 20% penduduk dunia terserang penyakit rheumatoid arthritis, dan 5-20 tahun prevalensi ini sebesar 5-10%, dan 20% ini yang berusia 55 tahun. Kemudian adapun analisis efektivitas biaya AEB, yaitu metode farmakoekonomi yang digambarkan dalam rasio biaya efektivitas agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan juga dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan juga biaya. Kemudian adapun perbandingan penggunaan obat celecoxib 200 mg dan juga natrium diklofenak 50 mg. Ini sebagai obat terapi rheumatoid arthritis yang dilakukan untuk mengetahui pilihan obat apa yang paling efektif dan paling efisien. Adapun identifikasi masalah ini yaitu yang pertama, bagaimana pola penggunaan obat celecoxib 200 mg dan natrium diklofenak 50 mg pada pasien yang menderita atau penderita rheumatoid arthritis ini di Apotek X di wilayah Purwakarta dan juga Cianjur. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas biaya pada terapi penggunaan obat untuk pasien dewasa penderita rheumatoid arthritis di Apotek X di Purwakarta dan juga Cianjur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pola penggunaan obat celecoxib 200 mg dan juga natrium diklofenak 50 mg pada pasien penderita rheumatoid arthritis ini di Apotek X di Purwakarta dan juga Cianjur. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas biaya pada terapi penggunaan obat untuk pasien dewasa penderita rheumatoid arthritis di Apotek X di wilayah Purwakarta dan juga Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi apotek sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Pemilihan obat efektif dan efisien dengan menerapkan kajian farmakoekonomi. Bagi peneliti yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai farmakoekonomi dalam pemilihan obat yang efektif dan efisien. Metode penelitiannya, waktu dan tempat penelitian akan dilakukan di Apotek X di Kota Cianjur dan di Purwakarta dari bulan Februari hingga Maret 2024. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan rekam medis penderita penyakit rheumatoid arthritis di Apotek X di Kota Purwakarta dan Cianjur. Secara retrospektif non-eksperimental yang membandingkan biaya medis langsung dari obat celecoxib dan diklofenak dengan metode average cost effectiveness ratio atau ACER dan incremental cost effectiveness ratio atau ICER. Populasi pada penelitian ini yaitu semua pasien dewasa dengan kondisi medis rheumatoid arthritis atau RA yang menggunakan obat celecoxib 200 mg dan natrium diklofenak 50 mg. Sampel dan subjek penelitian. Sampel pada penelitian ini yaitu pasien dewasa baik pria maupun wanita yang usianya 40-65 tahun dengan kondisi medis rheumatoid arthritis atau RA di Apotek X di Kota Cianjur dan Purwakarta. Pasien harus memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang pertama itu pasien dewasa dengan kondisi medis rheumatoid arthritis atau RA
di Apotek X di Kota Cianjur dan Purwakarta. Kemudian pasien rematik artritis atau RA yang mendapatkan pengobatan celecoxib 200 mg dan natrium diklopenak 50 mg. Kemudian kriteria eksklusi yaitu pasien rematik artritis dengan penyakit penyerta. Kemudian yang kedua, pasien rematik artritis yang pengobatannya bukan di Apotek X di Kota Cianjur dan Purwakarta, dan juga pasien RA yang usianya di atas 65 tahun dan pasien remaja. Kemudian pola penggunaan obatnya itu pada pasien dewasa prevalensi penggunaan obat celecoxib 200 mg itu sebesar 56,9%. Pada penderita nyeri punggung bawah di Yogyakarta. Kemudian natrium diklopenak 50 mg sebesar 39% di Kota Malang. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan mengenai pengumpulan sampel dilakukan dengan cara mengamati jumlah pasien pria dan wanita pada usia antara 40 sampai 65 tahun yang menderita rheumatoid arthritis serta memberi obat celecoxib 200 ml dan natrium diklopenak. Melakukan pencatatan pada setiap data yang ada, meliputi jenis kelamin pasien, usia, dan obat yang digunakan, serta biaya obat yang digunakan. Melakukan analisis biaya dengan menggunakan metode ASER dan iShare, menghitung biaya dan menganalisisnya. Data evidence-nya go to existing to alternative yang dibandingkan pengobatan yang dibandingkan pada penelitian ini adalah obat golongan non-steroid anti-inflamasi drug atau NSAID, yaitu celecoxib 200 ml dan natrium diklopenak 50 ml yang sama berfungsi sebagai terapi pada rheumatoid arthritis, tetapi memiliki harga yang berbeda. Outcome yang diharapkan akan dihasilkan dari penelitian ini adalah outcome klinis di mana alternatif pada terapi yang tersedia menjadi lebih efektif dan efisien, juga tentunya tanpa menimbulkan efek samping buruk pada pasien. Lalu outcome biaya yang akan berdampak pada munculnya biaya terapi yang lebih ekonomis serta tetap efektif. Kemudian terakhir outcome humanity, meningkatnya kualitas hidup pasien dan menurunkan gejala rheumatoid arthritis setelah menggunakan terapi lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Perspektif dan komponen biaya perspektif yang digunakan adalah perspektif Apotek X dengan memperhitungkan komponen biaya pada harga celecoxib 200 mg dan natrium diklopenak 50 mg yang digunakan setiap harinya dengan mempertimbangkan efek samping yang timbul saat digunakan. Aktif YAS, pengumpulan sampel dilakukan dengan cara mengamati jumlah pasien pria dan wanita usia 4 sampai 65 tahun yang menderita rheumatoid arthritis serta memberi obat. Metode farmakoekonomi menggunakan metode cost effectiveness analysis atau CEA dengan tujuan adalah untuk melihat strategi mana yang lebih murah biaya per unit output atau memberi output terbanyak untuk sejumlah biaya yang tersedia, sehingga CEA tidak hanya mempertimbangkan cost tetapi juga outcome peningkatan kesehatan. Kemudian analisis statistik menggunakan perhitungan average cost effectiveness ratio atau ASER dan incremental cost effectiveness ratio atau ICER. Data dapat dianalisis secara deskriptif. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan proses editing, selanjutnya dilakukan perhitungan biaya medik langsung. Data dapat dianalisis menggunakan perhitungan rata-rata atau analisis cost effectiveness average atau ASER. Rumusnya adalah ASER yaitu biaya dibagi
efektivitas. Pada analisis statistik, rumus ASER yaitu biaya dibagi efektivitas, di mana biaya adalah rata-rata biaya terapi atau rata-rata biaya medik langsung, sedangkan efektivitas adalah outcome atau efek terapi yang muncul dari obat tersebut. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi tersebut, sehingga pilihan terbaik tersebut merupakan pilihan terapi yang bagus. Kemudian analisis statistik selanjutnya adalah incremental cost effective ratio atau ICER, di mana rumusnya adalah rata-rata biaya dibagi efektivitas, yaitu biaya A dikurangi biaya B dibagi efektivitas A dikurangi efektivitas B. Perhitungan ICER ini menunjukkan hasil negatif atau yang semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah. Hal ini dapat menjadi pilihan terbaik pada pilihan terapi yang akan digunakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Akang Teteh, Ibu dosen yang sangat saya hargai dan hormati. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.